Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idul Sawir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya tampil lagi sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga riset dan konsultan politik yang saya pimpin. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah berita medsos yang sangat hangat. Berita tersebut adalah ada apa dengan Pak Ganjar Pranowo yang menggunakan songkok Bone, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah sebuah kabupaten di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dulu dari situ lahir Wakil Presiden 2 periode, Bapak Yusuf Kalla. Dan saat ini ada satu toko Bone yang lagi hangat-hangatnya disebut akan maju sebagai calon wakil presiden menjadi the next Pak JK, yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman. Dan pertanyaannya, ada apa dengan Pak Ganjar menggunakan ciri khas masyarakat Bone? Bahkan dalam pernyataannya yang terkutip dalam media-media online yang beredar bahwa Pak Andi Amran dengan Pak Ganjar Pranowo ini adalah sahabat yang lama yang selalu saling merindukan. Artinya, apakah benar isu-isu yang beredar selama ini bahwa Pak Ganjar Pranowo konon katanya sudah membangun komunikasi yang sangat intens dengan Pak Andi Amran Sulaiman untuk penjajakan, untuk berpaket menuju Pilpres 2024. Apakah songkok Bone dan sarung sakbe, ciri khas Bone yang digunakan Pak Ganjar Pranowo pada hari ulang tahunnya hari ini adalah sinyal bahwa Andi Amran Sulaiman adalah figur yang akan dia lirik, dia gandeng untuk berpasangan menuju Pilpres 2024. Sahabat dan sobat IPISO, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Semoga Pak Ganjar Pranowo senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dan tentunya kesuksesan menatap 2024. Apalagi misalnya ketika bergandengan dengan Andi Amran Sulaiman, saya termasuk menjagokan loh Pak Ganjar Pranowo ini akan memiliki kans untuk maju, bahkan memiliki cukup kans untuk memenangkan pertarungan ketika menggandeng Andi Amran Sulaiman. Kenapa? Di mata saya, kedua figur ini adalah pasangan yang sangat luar biasa. Sahabat dan sobat IPISO, Pak Ganjar ini mewakili keterwakilan Pulau Jawa, diidentikan dengan penerus Pak Jokowi yang sukses menjadi Presiden Republik Indonesia sampai periode keduanya saat ini. Pak Ganjar ini keterwakilan dari masyarakat Pulau Jawa dan suku Jawa yang notabene secara geopolitik itu adalah suku terbesar dan mendominasi di perpolitikan nasional karena keunggulan geopolitiknya. Andi Amran Sulaiman, kalau dilihat dari persiapannya, kalau dilihat dari ketokohannya, nyaris memang tidak ada celah bagi Pak Andi Amran Sulaiman untuk menatap Pilpres 2024. Pertama, Andi Amran Sulaiman memiliki basis elektoral yang real dengan mengontrol 2 kepulauan besar di kawasan Indonesia Timur, yaitu Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.
di mana kedua pulau ini menjadi kantong-kantong basis suaranya karena impansi bisnis, di mana perusahaan-perusahaan besarnya menciptakan lapangan kerja yang sangat luas di dua kepulauan ini, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Itu modal awal. Modal kedua, dari segi kos politik, Pandi Amran Sulaiman ini tidak membutuhkan bantuan dari siapapun untuk menata pilpres. Dia sanggup mendanai dirinya sendiri untuk maju di perhelatan pilpres tanpa menyusahkan orang lain, tanpa harus melibatkan para kapitalis yang lain atau para pemodal untuk membackup dia. Dia sangat siap di wilayah itu. Yang ketiga, Pak Amran ini figur yang sangat berintegritas, figur yang sangat seksi. Terbukti ketika menjadi Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. 5 tahun dia selesaikan dengan happy ending yang sangat memuaskan, sahabat dan sobat episode. Beliau dikenal adalah tokoh pemimpin yang tegas, berkarakter, taat beribadah. Artinya memang sangat layak ketika seorang Ganjar Pranowo yang notabene adalah tokoh yang cerdas, tokoh yang merakyat dan berasal dari basis geopolitik yang kuat, itu mempertimbangkan dengan seksama atau mempertimbangkan dengan serius untuk bersama dengan Andi Amran Sulaiman. Sahabat dan sobat Ibiso, apakah memang sinyal songkok bone ini adalah pintu dari analisis saya bahwa kedua tokoh ini akan mungkin berpasangan, dan tentu itu ketika dikaitkan satu-satunya, saya pikir memang bisa saja itu adalah subjektif, karena yang namanya menjaga pertemanan ya tentu adalah sesuatu yang lumrah. Ketika seorang Pak Ganjar itu mengingatkan sahabatnya, temannya, bahwa ini loh saya menggunakan songkok bone, songkok ciri khas dari daerah Pak Andi Amran Sulaiman, sebagai tanda bahwa saya selalu mengingat Pak Andi Amran Sulaiman. Tetapi tentu karena ini adalah ranah perhelatan politik menuju Pilpres 2024, tentu hal-hal yang dilakukan oleh setiap calon, setiap figur itu akan dikait-kaitkan dengan perhelatan menuju Pilpres 2024. Sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada, memang kalau dilihat kondisi Pak Ganjar saat ini, elektoral bagus, tren positif, tren elektoral terus meningkat. Hampir semua lembaga survei memposisikan beliau, kalau bukan di urutan kedua yang menempel Pak Prabowo, dia sudah menyalip Pak Prabowo dalam versi survei yang lain. Sahabat dan sobat episode, itu menandakan bahwa Pak Ganjar memang sangat siap menghadapi Pilpres, dan rakyat sangat menginginkan dia untuk tampil di perhelatan Pilpres 2024. Nah, pada kesempatan-kesempatan yang lalu saya sering menyampaikan bahwa jika memang PDIP dan Ibu Mega ingin melanjutkan tradisinya, yaitu selalu mengusung kader di perhelatan Pilpres, maka saya pikir kali ini PDIP berada pada jalur-jalur yang tepat, berada pada jalur-jalur potensi kemenangan ketika dia kembali mengusung kader terbaiknya, itu Bapak Ganjar Pranowo. Karena memang kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang konsultan politik, kali ini memang kalau di internal PDIP kelihatannya untuk mengejar Pak Ganjar itu berat, sulit. Baik itu Ibu Puan Maharani, baik itu Bapak Prananda maupun Ibu Tri Risma Hari ini. Karena memang saat ini di internal PDIP dan di internal istana, dalam arti kata di internal gerbong Jokowi, memang hanya sosok Pak Ganjar yang dianggap sebagai the next Jokowi yang diinginkan agar PDIP mengusungnya menuju Pilpres 2024. Namun tentu itu adalah hak dari partai PDIP dan Ibu Mega untuk menentukan arah dan tujuan PDIP. Karena tentu terah Bung Karno ini
juga tidak bisa diabaikan karena momentum 2024 ini adalah momentum yang tepat bagi Terah Bung Karno muncul. Namun sayangnya kemunculan mereka belum didukung oleh masyarakat Indonesia karena indikatornya adalah tren survei dari Terah Bung Karno belum sesuai dengan harapan PDIP, harapan Ibu Mega tentunya, dan Ibu Puan Maharani tentunya sebagai figur yang mempersiapkan diri mewakili Terah Bung Karno. Nah, tentu ketika Bu Mega dalam hal ini memaksakan Terah Bung Karno dalam arti kata putrinya atau putranya, maka yakin dan percaya Pak Ganjar ini akan mendapatkan karpet merah dari partai-partai besar yang lain. Karena bagi partai yang tidak memiliki figur, bagi partai yang potensi figur-figurnya itu kecil, tentu pilihan yang paling rasional, pilihan yang paling masuk akal adalah menggandeng Ganjar Pranowo untuk mengejar kemenangan di Pilpres 2024. Sebut saja Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKB. Nah, ketiga partai ini tergolong partai besar karena berada di 5 besar sayangnya. Kalau dilihat ketokohan dan figur-figur yang dipersiapkan dari ketiga partai besar ini, survei-survei mereka yang terekam dalam lembaga survei nasional belum mencerminkan kelayakan untuk maju sebagai bakal calon presiden. Bahkan sebagai bakal calon wakil presiden pun masih harus bersaing dengan sangat ketat dengan figur-figur yang lain, terutama figur sekelas Andi Amran Sulaiman yang memiliki persiapan yang sangat kuat menuju Pilpres 2024. Sahabat dan sobat IPISO, sekian analisis sederhana saya dalam menanggapi beredarnya di media sosial Bapak Ganjar Pranowo mengenakan songkok bone, menggunakan sarung sakbe ciri khas bone, ciri khas Andi Amran Sulaiman. Saya tidak mau menduga-duga terlalu jauh, tetapi sebagai seorang analis, tentu saya menduga bahwa ini adalah sinyal kepada masyarakat Indonesia Timur, sinyal kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa Pak Ganjar Pranowo dengan sangat serius melihat potensi Pak Andi Amran Sulaiman menuju Pilpres. Dengan arti kata, Pak Ganjar Pranowo kelihatannya sudah memasukkan nama sosok Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang favorit, potensial, yang mungkin akan digandeng oleh Pak Ganjar Pranowo. Karena percayalah, ketika Pak Ganjar menggandeng Andi Amran Sulaiman, maka persoalan partai, persoalan kos politik, Andi Amran Sulaiman adalah figur yang tepat yang bisa membantu Pak Ganjar Pranowo. Ini analisis saya dari pemantauan saya melihat sosok seorang Andi Amran Sulaiman. Terima kasih kepada sahabat dan sobat IPISO. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang terlalu berlebihan, karena ini tidak lain hanya sebuah sebuah analisis sederhana dari saya, Suwadi Samir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang bersumber di Kota Makassar dan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.